Assalamualaikum, selamat datang di channel Sachi Resto. Di video kali ini aku mau buat roti sobek coklat isi keju. Yang pasti buatnya mudah banget tanpa oven. Dan ada tips and trik super lembutnya roti sobek ini loh, walau tanpa telur. Mau tahu gimana cara aku buatnya? Saksikan videonya sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Sachi Resto. Sekarang kita ke bahan-bahannya yuk. Bahan-bahannya: tepung terigu protein tinggi 125 gram, 1,5 sendok makan susu bubuk, 1,5 sendok makan coklat bubuk, 20 gram gula pasir, 20 gram Palmia Royal. Ini aku pakai yang Palmia Royal karena rasanya seperti butter. Ini enak teman-temannya, rekomen. Lalu ada 110 air dingin. Dan ini untuk toppingnya, aku di sini pakai topping keju. Cuma teman-teman bebas mau pakai topping apa aja. Dan jangan lupa ragi instan. Ini raginya aku pakai merek Fermipan karena ini anti gagal ya teman-teman. Walaupun sudah dibuka, tinggal dikaretin kayak gini, insya Allah dia masih akan tetap aktif. Ini dia bahan-bahannya. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Pertama, kita siapkan wadah dan mixer ya. Teman-teman kalau misalnya nggak ada mixer, boleh juga diulen pakai tangan. Ini pertama kita campur semua bahan keringnya ya. Tepung terigunya masuk. Lalu gula pasirnya juga masuk. Setelah itu susu bubuknya masuk. Coklat bubuknya. Kalau untuk coklat bubuk ini opsional ya, karena di sini aku mau bikin yang rotinya warna coklat. Jadi ada aroma-aroma coklatnya. Aku pakai coklat bubuk. Kalau teman-teman mau roti yang putih biasa, coklat bubuknya tinggal di skip aja. Lalu Fermipannya juga masuk. Di sini aku pakainya sekitar 1 sendok teh. Jadi sama dengan setengah sendok makan ya. Kalau udah ini kita campur dulu, kita mixer dengan kecepatan rendah. Yang penting dia nyatu dulu. Kalau udah nyatu kayak gini, bisa kita langsung masukkan air dingin ya teman-teman. Kalau untuk airnya, jangan langsung semuanya dimasukin karena kelembapan setiap tepung di setiap daerah, setiap suhu cuaca itu berbeda-beda. Ini aku masukin setengahnya dulu. Setengah lagi aku sisihkan, lalu aku mixer lagi. Dan ini masih kurang, jadi aku tambah lagi airnya. Total air di sini aku pakai 110 ml. Nanti teman-teman bisa disesuaikan juga ya. Kalau misalnya 110 ml kurang, bisa ditambah 10 ml lagi. Ini kita mixer sampai setengah kalis. Mixernya di kecepatan rendah aja, di speed nomor 2. Sampai dia menggumpal kayak gini. Kalau teman-teman mau ulen pakai tangan, itu bisa sekitar 25 menit ngulennya ya. Mesti sabar karena emang agak lama. Kalau udah menggumpal kayak gini, setengah kalis, kita masukin butter margarinnya. Sama tadi aku lupa sebutin kalau ada sejumput garam. Jadi tinggal dimasukin aja ya sejumput garamnya.
Kenapa aku pakai Royal Palmia? Karena ini aromanya butter banget teman-teman. Dan harganya pun ekonomis, jadi rekomen banget untuk bikin kue pakai Royal Palmia ini. Dan ini garamnya masuk, kita mixer lagi sampai kalis elastis. Ini pas dimasukin margarinnya agak kayak becek gitu, nggak apa-apa ya teman-teman, itu normal. Nanti kalau dia udah kecampur semua juga dia bakal menggumpal. Ini kita mixer sekitar 10 menit sampai dia kalis elastis. Atau kalau misalnya teman-teman, pokoknya sekalisnya aja deh. Kalau aku di sini sampai dari setengah kalis ke kalis itu 10 menit. Kayak gini ya, sampai dia menggumpal. Nah, ini udah kalis teman-teman, dia udah nggak buyar-buyar, udah menyatu banget kayak gini. Ini aku juga mixernya pakai kecepatan nomor 2, nggak yang terlalu tinggi. Ini sekarang kita tes kekalisannya ya. Jadi adonan yang sudah kalis itu adonan yang sudah nggak lengket. Kalau dipencet itu lembut banget. Ini adalah tips dan triknya untuk roti yang super lembut nih teman-teman. Jadi gini, misalnya adonannya udah ada di bawah ya, udah di dasar wadah. Ini kita tarik kayak gini, tuh kayak gitu, itu membel gitu bisa teman-teman ya. Atau enggak kita coba tarik, kita lebarin kayak gini. Nah, kalau misalnya dia bisa kita tarik sampai tipis kayak gini, sampai tangan kita, bayangan tangan kita tuh kelihatan dari sebelahnya, dari balik adonan, itu tandanya udah kalis elastis. Dan ini kalau misalnya udah kalis elastis kayak gini, nggak mungkin, insya Allah ya, nggak mungkin adonan atau kue kita nanti, roti kita nanti nggak lembut. Sekarang kita rounding, kita bulatkan, kita taruh lagi di wadah. Lalu kita resting ya, kita proofing sekitar setengah jam sampai dia mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit, ini coba kita lihat udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Dan ini permukaannya mulus banget karena dia udah kalis elastis. Ini langsung kita kempesin, kita buang gas yang ada di dalamnya. Ini kita ulenin sebentar aja biar dia kempes lagi. Setelah itu mau aku timbang. Aku timbangnya di sini sekitar 55 gram ya, 50 sampai 55 gram. Aku bagi 6 karena aku mau bikin roti sobek yang 6 sobek. Nah, ini sebentar aja diuleninnya, gak mesti yang ulen banget gitu kayak mencuci baju, gitu-gitu aja. Ini aku timbang dulu ada berapa fullnya. Nah, jadi aku bagi 6, sekitar 50 sampai 55 gram per rotinya. Ini yang udah ditimbang, jangan lupa di rounding ya. Biar permukaannya tetap mulus. Nah, ini udah semua, udah ada 6. Yang pertama kali kita timbang tadi, ini kita rounding berurutan ya. Dan aku udah siapkan keju yang udah aku parut untuk isiannya nanti. Kalau semuanya udah di rounding, jangan lupa ditutup pakai kain ya, biar permukaannya nggak kering. Ini aku siapkan loyangnya, aku pakai pirek aja. Lalu ini kejunya yang sudah aku parut,
Kalau untuk tadi satu bungkus ini sekitar setengah bungkus ya teman-teman. Dan ini kita ambil berurutan, jangan lupa ditutup lagi. Kalau teman-teman punya alas kerja silikon itu boleh ditaruh situ. Ini bagian atas tetap jadi bagian atas ya. Jadi ini kita balikin dulu. Kita pipihkan, biarkan tebal di bagian tengah. Sambil agak ditarik-tarik ya, dilebarinnya. Nah, ini kita isi kejunya. Untuk toppingnya sesuai selera. Karena di sini rotinya udah coklat, jadi untuk isiannya aku pakai keju. Tapi kalau misalnya teman-teman suka coklat double choco, boleh juga dimasukin coklat lagi toppingnya atau coklat keju. Pokoknya bebas banget untuk topping. Kalau udah ini kita rapetin. Jangan sampai ada yang kebuka, dipastikan ya. Jadi ditutup gini dulu aja. Setelah itu kita bentuk bulat, kita cubit-cubit kayak gini ya. Pokoknya dipastikan jangan sampai ada yang bocor. Cuma kalau isiannya keju sih gak apa-apa juga sih. Ada yang berlubang sedikit. Dia kan gak akan luber. Cuma lebih baik ketutup semua kayak gini ya. Kalau udah kita rounding lagi, kita buletin lagi sampai mulus, sampai bulat. Kalau udah langsung kita susun di loyangnya. Ini loyangnya udah aku olesin sama margarin tipis-tipis ya. Nah, ini caranya sama, dilakukan sampai semuanya keisi topping. Ini tinggal disusun kayak gini ya. Teman-teman kalau ada loyang roti itu lebih bagus lagi. Cuma aku karena nggak ada jadinya pakai pirek aja. Kalau semuanya udah keisi kayak gini, ini kita proofing lagi sekitar 30 menit lagi sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup agar permukaannya enggak kering. Setelah 30 menit ini kita buka dan sudah mengembang 2 kali lipat. Ini cara ngetesnya kita ini udah cukup atau belum ya. Kalau kita pencet kayak gini, dia akan kembali seperti semula. Jadi kalau kita pencet, jejak tangan kita itu akan kembali hilang gitu. Nah, untuk oles-olesannya ini bagusnya sih pakai susu ya, teman-teman, pakai susu cair. Cuma kalau mau pakai air putih kayak gini, kayak aku juga nggak apa-apa. Sebenarnya lebih enak pakai susu, cuma di sini aku lagi males lagi bikin susunya, jadi pakai air putih aja cukup. Kalau misalnya pakai air putih kayak gini dan dia agak berubah warna, itu normal ya, dan itu nggak apa-apa banget. Kita ratain airnya, dikuasinnya hati-hati, jangan sampai nusuk ke rotinya. Jadi disarankan pakai kuas yang silikon. Kalau udah rata semua, sekarang tinggal kita panggang. Ini aku sudah panaskan seperti biasa, aku nggak pakai oven, aku pakai panci kukus yang dalamnya nggak aku isi air. Dan ini pancinya udah aku panasin sekitar 20 menit. Jadi udah panas, langsung aja kita masukin rotinya. Kita panggang sekitar 30 menit atau sematangnya, sesuaikan dengan kompor teman-teman masing-masing. Kita tunggu 30 menit ya. Dengan api kecil. Api kecil aja kayak gini. Setelah 30 menit, ini kita buka. Dan hasilnya, wow, dia mengembang sempurna, bagus banget ya teman-teman. Ini bagus banget, dia ngembang. Dan ini atasnya kan masih kering ya. Nanti kita olesin dengan margarin atau butter. Ini kita angkat. Lalu kita pindahkan ke piring.
Ini agak penyok ya teman-teman, karena tadi ini saking lembutnya, jadi pas dipindahin ke piring dia agak penyok gitu jadinya. Cuma nggak apa-apa, yang penting rasanya ya. Ini aku olesin dengan butter margarin biar glowing dan nggak kering permukaannya. Ini dia roti sobek coklat isi kejunya sudah matang. Bisa dilihat ya teman-teman, ini mengembang banget, cantik banget, dan yang pasti rasanya juga mantul. Ini kalau roti yang lembut itu kelihatan ya teman-teman, tuh kayak gini, dia menul-menul. Ini masih panas ya teman-teman. Cuma demi teman-teman aku udah gak sabar banget mau ngeliatin kelembutannya. Kayak gini. Itu aja pas dibalik sampai langsung penyok-penyok saking lembutnya. Nih, ini panas teman-teman. Tuh, aduh ini enak banget. Aroma coklatnya juga berasa, manisnya pas. Seratnya juga lembut banget. Tuh, teman-teman ya. Sekarang kita cobain. Ini cantik banget ya. Ini rekomen banget deh. Rahasia lembut tanpa telur tadi ya. Kalis elastis. Takarannya semuanya pas, cara bikinnya sama, pokoknya ikutin step by stepnya, pasti insya Allah anti gagal. Ini kejunya di dalam juga gurih banget, enak banget. Ini aku lagi nahan panas. Maklumin ya teman-teman. Teman-teman kalau mau request masakan yang mau aku masakin, tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Nah ini aduh enak banget deh ya. Terus kalau misalnya ini aku bikin takarannya setengah porsi, jadi cuma 125 gram tepung. Teman-teman kalau mau bikin lebih banyak tinggal dikalikan aja gitu ya. Oke, sekian dulu videonya. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan resep-resep online lainnya dari Sachi Resto. Yang suka sama videonya boleh di like ya. Terima kasih. Assalamualaikum.